warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jamaah Al-Fauzin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama terima kasih kepada DKM Al-Fauzin yang memberi kesempatan kepada tidak hanya saya tapi juga masyarakat yang lain untuk bisa berbagi. Dan itu juga strategi yang bagus karena terutama saya yang tidak rajin ke masjid jadi rajin. Jadi terima kasih. Agak dipaksa sedikit. Yang kedua, jamaah sekalian, karena ini ustadznya Ustadz Kawi, jadi izinkan saya untuk tidak membahas yang berat-berat. Malam ini dalam waktu 7 menit, ini singkat sekali. Karena kalau mau beli kuliah itu satu SKS 50 menit. Jadi 7 menit cuma 0,2 SKS. Untuk lulus S1 144, jadi kurangnya banyak. Jadi izinkan saya malam ini yang ringan-ringan saja. Kita akan membahas hidup bahagia di dunia. Ringan atau berat? Mudah-mudahan. Setiap orang itu mengingat hidup bahagia di dunia, karena hidup bahagia di dunia itu adalah naluri dan kebutuhan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu mengajarkan kita suatu doa yang kita kenal, sangat kita kenal, yang disebut dengan doa sabu jagat itu, yang meminta kebaikan di dunia. Kebaikan apa sih yang paling top masalahnya? Bahagia di dunia. Nah sekarang setelah kita hidup puluhan tahun, dalam kasus saya lansia begitu, juga 60 tahun lebih, kalau ditanya apakah Anda bahagia, kita sulit menjawab. Kalau toh bisa menjawab, itu umumnya berdasarkan feeling, ya, naluri, perasaan. Bahagia, kurang bahagia, tidak bahagia, dan seterusnya. Lalu timbul pertanyaan, sebetulnya kalau kita tidak bisa mengukur kebahagiaan, maka harapan Allah tadi yang menghendaki kita bahagia di dunia itu kan sulit untuk diwujudkan. Adakah cara ya untuk mengukur kebahagiaan? Dan hadirin sekalian, ternyata ada cara. Hari ini tepat 20 Maret 2024 ya, ada sebuah lembaga internasional di belahan bumi sebelah sana. Nama lembaganya itu WHR, jadi World Happiness Report. Ini didukung oleh PBB, menghitung kebahagiaan orang di dunia ini dan membuat peringkat. Ya tentu saja tidak satu per orang, saya misalnya Pak Arif, tapi diwakili oleh satu kelompok bangsa. Gitu. Jadi kalau disebut bangsa ini bahagianya level sekian, maka kita bayangkan kita ada di mana. Silakan nanti sampai rumah dicek bahwa sudah diumumkan hari ini. Apa hasilnya? Ternyata orang paling bahagia di dunia itu bukan orang Indonesia. Walaupun kalau kita lihat di TV kebanjiran, mengungsi, masih ketawa senyum gitu. Ternyata orang paling bahagia di dunia menurut lembaga ini itu adalah orang Finlandia di Eropa. Dan ini sudah 7 tahun berturut-turut menjadi orang paling bahagia di dunia. Nanti di bawahnya ada Swedia dan seterusnya. Dan di manakah level kebahagiaan orang Indonesia? Ternyata kita 80 tingkat di bawah orang Finlandia. Bayangkan kayak apa bahagianya. Kita ini loh yang merasa bahagia. Yang tadi itu abstrak itu. Mereka 80 tingkat berbeda. Nah, sebagai orang yang punya rasa penasaran, pasti muncul pertanyaan. Paling enggak dua pertanyaan itu ya. Pertanyaan pertama adalah apa sih kriteria atau bagaimana sih cara menentukan peringkat tingkat kebahagiaan? Malam ini kita tidak akan bahas itu. Jadi WHR itu memakai 7 kriteria. Memang salah satunya adalah uang, kepemilikan harta. Tapi kita sepakat bahwa harta itu bukan satu-satu, hanya 1/7 dari untuk mencapai kebahagiaan. Jadi
Kita tidak bahas hari ini, mungkin di kesempatan yang lain. Saya kira yang lebih penting adalah bagaimana caranya gitu ya. Orang Finlandia itu melakukan apa? Kok bisa menjadi orang paling bahagia? Dan kita ada 80 di bawah. Nah, selidik punya selidik. Ya. Jadi banyak sekali ahli yang kemudian datang ke Finlandia mencari informasi. Dan saya kira bisa dikerucutkan menjadi orang Finlandia itu punya prinsip hidup 3 hal. Yang tentu saja dijalankan dengan konsisten sehingga membuat community kan. Jadi bangsanya ini memiliki kondisi sosial ekonomi dan sebagainya yang mendukung untuk hidup baik. Jadi intinya gini, kebahagiaan individu satu persatu kemudian menjadi kebahagiaan komunitas. Nah itu bisa kita lakukan. Dari 3 itu malam ini saya sampaikan satu saja. Orang Finlandia melakukan apa sih gitu? Dan jangan kaget bahwa yang jadi prinsip orang Finlandia ini adalah ajaran Islam. Ada di surat Al-Maidah, ada di surat Al-Baqarah, ada di beberapa hadis Rasulullah, yaitu jangan mengambil haknya orang lain. Nah, perintah ini sudah kita kenal sejak kita belum lahir barangkali. Jangan mengambil haknya orang lain. Pertanyaan lanjutannya, apakah kita berbeda cara mengimplementasinya? Jangan mengambil hak orang lain. Mengambil hak orang lain itu kan kalau secara vulgar mau kita buat definisinya, mencuri kita kira-kira ya. Implementasinya bisa merampok dan seterusnya. Dan kita juga tidak melakukan itu. Tapi bagaimana dengan tindakan kita yang seakan-akan biasa-biasa saja, tetapi ternyata itu mengambil haknya orang lain. Dan itu tidak dilakukan orang Finlandia. Saya beri contoh satu, karena waktunya tinggal 2 menit. Contoh satu yang kita alami tiap hari, ada di Indonesia, tidak ada di Finlandia, yaitu di Finlandia atau di negara-negara yang tingkat kebahagiaannya tinggi, tidak ada suara klakson di jalan. Boleh tidak ada suara klakson. Kita boleh yakini bahwa mengklakson orang itu mengambil haknya. Saya diklakson, hak saya untuk tenang diambil, dicuri, dicuri. Karena saya kaget, saya was-was, saya gugup, saya. Nah, yang klakson itu tingkat kebahagiaannya kan turun karena mengambil haknya orang lain. Nah, contoh sederhana ini banyak sekali yang kita anggap hal biasa di Indonesia ini yang kita lakukan ternyata itu mengambil haknya orang lain dan kita menyalahi perintah Allah. Surat An-Nisa mengatakan kita nggak boleh ambil haknya orang lain. Membunyikan klakson itu ternyata mengambil haknya orang lain. Apa bukti? Bukti empiris menunjukkan bahwa yang tidak ngelakson itu lebih bahagia dari itu. Woi, di jalan banyak sekali kejadiannya. Kita bisa hindari. Sepakatan tidak di putaran ada Pak Ogam itu banyak hak orang kenal. Melawan arus dan sebagainya. Itu contoh kecil yang mungkin kita merasa hal yang biasa saja. Bayangkan, kalau suara klakson saja itu mengambil haknya orang lain. Silakan diteruskan. Bagaimana dengan suara yang lebih mengambil haknya? Knalpotnya bro, atau suara yang keras yang tidak tepat waktu mengambil haknya orang lain. Dan jamaah sekalian, saya karena selalu ingin tahu, saya itu mengambil data sebagai penelitian terhadap peristiwa-peristiwa seperti itu. Dan data ini menunjukkan secara empirik memang orang-orang yang terlibat dalam produksi suara yang tanda kutip pengambilannya orang itu memang tingkat kebahagiaannya lebih rendah. Jadi mari kita lihat. 1 menit saya tambahkan lagi contoh yang paling simpel lagi di depan mata kita. Mari kita lihat masjid kita. Masjid kita ini lampu menyala terang, AC yang dingin, karpet bersih, air mengalir dengan lancar.
Ini tidak terjadi begitu saja. Ada orang yang punya hak yang harus kita perhatikan. Masjid ini membayarkan hak kepada petugas-petugas yang membuat masjid kita menjadi nyaman. Ada pendapat mengatakan kalau kita menggunakan fasilitas ini tanpa berkontribusi terhadap masjid ini, itu juga masuk dalam yang tadi. Satu lagi contoh, lihatlah komplek kita, aman, bersih dan seterusnya. Silakan diteruskan. Ada haknya petugas kebersihan petugas kami. Jadi kalau kita lalai terhadap taruhlah iuran RT misalnya, itu adalah termasuk tadi. Dan hadirin sekalian, karena saya ketua RW, saya punya data. Oleh karena itu saya buat penelitian. Maka data empirik menunjukkan seperti saya sampaikan tadi, bahwa orang-orang yang tergolong yang tadi itu memang tingkat kebahagiaannya lebih rendah dibandingkan orang normal. Jangan salah berpikir malah telur mana ayam. Jadi misalnya saya tidak bisa karena saya tidak mampu, terbalik. Karena saya lalai maka Tuhan menurunkan tingkat kebahagiaan kita, membuat kita menjadi tidak mampu. Saya kira itu yang logika yang paling bagus untuk kita. Apa pesan moral dari ceramahnya Ustaz Kawi ini? Yaitu yang pertama adalah mari kita introspeksi terhadap kegiatan kita sehari-hari dan mengevaluasi. Kalau ada yang rasanya nyerempet-nyerempet berpotensi untuk mengambil hal yang bisa kita tinggalkan. Yang kedua, pesannya adil. Mari mulai dari diri sendiri, dari yang kecil dari sekarang. Mulai dari klakson tadi lah ya. Kalau hari ini membunyikan klakson 10 kali, ya minggu depan tinggal 5, tinggal 1, sampai kita berada di level yang sama dengan orang-orang yang punya kebahagiaan paling tinggi di dunia. Paling akhir, ini kasat mata juga, kalau kuliah 0,2 SKS ini saya lanjutkan, maka level kebahagiaan saya akan turun. Kenapa? Saya mengambil haknya jamaah untuk memulai sholat rawih. Karena itu saya akhiri di sini. Assalamualaikum.